就凭你们也想神兽就好，已经无敌了吗？看我！化为我剑印灵石，接下来就是想办法冲。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 321 sampai 330. Di bagian sebelumnya, kompetisi arena pun dimulai. Arena nomor 5 sudah disetting secara internal, seharusnya adalah milik dinasti Dajin. Tapi, arena kelima justru dengan cepat diambil alih oleh Qin Chen, Wang Qiming, dan Qiansu. Kemudian, penantang pertama untuk arena kelima yang saat ini dipegang oleh dinasti Wei ada jenius dari dinasti Dajin. Akan tetapi, 5 jenius dari dinasti Dajin dapat dengan mudah dikalahkan oleh Wang Qiming sendirian. Bahkan, ia mengalahkan mereka secara berturut-turut. Bahkan, pada saat dinasti Dajin menjadi penantangnya, jenius dari mereka saja mampu dikalahkan oleh Qiansu dan dilanjutkan oleh Qin Chen. Tak hanya dikalahkan saja, beberapa dari jenius dinasti Dajin juga dihabisi oleh Qin Chen. 1 bulan kemudian, sejak kompetisi arena, tiba-tiba saja portal alam rahasia iblis surgawi terbuka begitu saja. Meskipun demikian, para praktisi dari dinasti kelas menengah dan kelas bawah tak dapat memasukinya, karena mereka telah dihalangi oleh 7 dinasti teratas. Hingga muncullah suara misterius yang berusaha memprovokasi praktisi dari dinasti kelas menengah dan kelas bawah untuk membuat mereka menjadi seberani memberontak kepada 7 dinasti teratas. Scene berlanjut di mana para praktisi yang melakukan perlawanan kepada 7 praktisi kelas atas tak tinggal diam saja. Sang Guanlu membuat sebuah perisai pelindung yang melindungi arena di sekitarnya, sehingga para praktisi kelas menengah dan juga bawah tak bisa menembusnya sama sekali. Di saat yang bersamaan, tibalah seorang praktisi yang terlihat seperti monster yang mengaku dirinya bernama Wang Yeyu. Serangan darinya mampu menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Sang Guanlu. Bahkan, semua serangan jarak jauh dapat dihindarinya dan ditahan olehnya. Tak hanya itu saja, serangan dari jarak dekatnya pun bisa dengan mudah dihindari oleh Wang Yeyu. Sehingga ia pun berhasil memasuki portal alam rahasia iblis surgawi. Menurut Qin Chen, kalau Wang Yeyu adalah ketua dari sekte iblis yang pernah ia lihat sebelumnya. Karena pelindungnya sudah dihancurkan, Ding pun memerintahkan kepada semua praktisi dari 7 dinasti untuk bergegas masuk. Ketika Qin Chen dan yang lainnya juga berlari menuju portal alam rahasia iblis surgawi, mereka ditahan dan dihalangi oleh Ding. Pada saat juga, penguasa kebun pun datang. Ia menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Ding, yang mana dia hanya menggunakan 1 jari saja. Namun hal itu bisa dihindarinya dan membuat para bawahan Ding terkena serangan. Pada detik itu juga, portal alam rahasia pun mulai tertutup. Sehingga Ding serta Qin Chen dan yang lainnya pun bergegas memasukinya. Sampainya di dalam alam rahasia iblis surgawi, mereka semua terlempar ke tempat yang berbeda-beda, yang mana Qin Chen terpisah dari teman-temannya. Kemudian Qin Chen pun memutuskan untuk menemukan Qiansu dan yang lainnya terlebih dahulu. Baru saja beberapa langkah untuk pergi mencari teman-temannya, Qin Chen justru bertemu dengan para praktisi dari dinasti Qian yang mencoba untuk menghabisinya. Praktisi dinasti Qian itu langsung saja menyerang Qin Chen menggunakan jurus energi pelahap galaksi. Semua serangan darinya dapat dihindari oleh Qin Chen. Qin Chen juga berhasil menghabisi praktisi dinasti Qian tersebut hanya dengan 1 gerakan. 2 bawahnya ikut dihabisi oleh Qin Chen juga. Setelah itu, seorang wanita bernama Ni Xuangshuang berasal dari dinasti Dasing mulai memperkenalkan dirinya kepada Qin Chen, yang mana dia mengatakan kalau dirinya terkesan serta membuat hatinya kagum kepada Qin Chen. Ia bahkan meminta Qin Chen untuk membawanya pergi bersamanya. Ni Xuangshuang ternyata menyukai Qin Chen. Di samping itu, ada seorang senior bernama Zhan Yuan yang malah menyukai Xuangshuang. Namun sayangnya, dia itu tidak disukai balik olehnya. Atau bisa dikatakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Di hadapan Zhan Yuan, Xuangshuang tanpa ragu malah berusaha menggoda Qin Chen. Hal demikian malah membuat Qin Chen sedikit risih.
Ia pun menyuruh Sang Suang untuk pergi menjauh darinya. Tak terima dipermalukan oleh Qin Chen, ia justru mencoba menyerang Qin Chen secara diam-diam. Setelah itu, arena di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Kemudian muncullah seekor binatang darah yang langsung menyerang Qin Chen. Alih-alih kabur, Qin Chen malah mencoba melakukan perlawanan. Sayangnya, beberapa serangan dari pedang Qin Chen tak dapat menghabisinya dan menghancurkan pertahanannya. Bahkan, teknik badan mentalis saja tidak mempan terhadapnya, dikarenakan binatang tersebut tidak memiliki jiwa. Kemudian, binatang darah itu mulai memanggil beberapa temannya, yang mana membuat Qin Chen dan nyalinya terkepung oleh kawanan binatang darah. Qin Chen pun memberikan instruksi kepada mereka untuk tetap bersama dan jangan berpencar. Di waktu itu, Shuang Shuang sama sekali tak berdaya untuk menghindari serangan binatang darah. Jian Yuan yang melihatnya segera melakukan tindakan untuk melindungi orang yang dia cintai. Menurut seorang praktisi bernama Wu Gongling, binatang-binatang itu merupakan seekor binatang iblis darah. Pada saat salah satu binatang iblis darah mencoba menyerang Qin Chen, di saat juga ia pun berhasil menghabisinya. Setelah binatang iblis darah itu terbunuh, terlihat sebuah asap hitam yang keluar dari tubuh binatang iblis darah, yang mana ia pun memasuki tubuh seorang praktisi. Kulitnya menjadi sangat pucat yang terlihat seperti zombie. Lebih parahnya lagi, ia malah dan liar mencoba menghabisi orang-orang di sekitarnya. Zombie itu secara random menyerang mereka semua. Bahkan, Jian Yuan sempat terluka karena ia mencoba melindungi Shuang Shuang. Ternyata binatang iblis darah itu jika mati, maka mereka akan menjelma menjadi hantu dengan menempati tubuh dari seorang praktisi, yang mana praktisi itu akan menjadi iblis pembunuh yang haus darah. Qin Chen pun otomatis mencoba mendeteksinya menggunakan kekuatan mental, dan ia mendapati kalau binatang iblis darah itu sangat mirip dengan binatang hantu dari rawa hitam kematian. Setelah mengetahuinya, Qin Chen pun mencoba menghabisi binatang iblis darah itu dengan teratai hijaunya. Nah itu saja, Qin Chen juga mulai menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang sama. Selesai menghabisi semuanya, Wu Gongling memberitahu kepada Qin Chen kalau binatang iblis darah berbeda dari binatang darah di luar, kecuali dihabisi dan kehendak bela diri dari seorang praktisi Martial King. Jika tidak, maka akan berubah menjadi hantu dan menyerang praktisi lainnya, yang mana mereka itu akan menjadi mayat hidup yang dipenuhi keinginan untuk menghabisi. Wu Gongling juga memberikan beberapa catatan yang ditinggalkan oleh leluhurnya mengenai alam rahasia iblis surgawi, bahwa Martial King dan Martial Venerable tidak bisa memasuki area yang sama. Hal demikian juga dibenarkan oleh Jian Yuan. Menurutnya, Martial Venerable umumnya dekat dengan pinggiran, sedangkan Martial King masuk lebih dalam lagi. Kemudian, Qin Chen memberikan mereka tablet giok, yang mana Qin Chen berharap mereka itu akan menghancurkannya jika salah satu dari mereka bertemu dengan praktisi dari dinasti Wei. Sebelum pergi, Qin Chen memberikan sebuah wejangan pada Jian Yuan. Ia mengatakan bahwa ada begitu banyak wanita di dunia ini. Dengan bakat yang dimiliki oleh Jian Yuan saat ini, dia yakin Jian Yuan pasti menemukan seseorang yang sungguh-sungguh mencintai dirinya. Nah, dengar, ini nasihat adalah yang baik untuk kita semua. Setelah Qin Chen pergi, Sang Suang pun mencoba untuk mencari perlindungan dengan menggoda Jian Yuan. Sayangnya, Jian Yuan sudah mulai tersadarkan. Ia pun kemudian pergi meninggalkan Sang Suang sendirian. Di perjalanan Qin Chen, ia melihat sebuah bayangan hitam yang ternyata itu adalah sebuah oasis. Selain itu, Qin Chen juga menemukan sebuah rumput padang berdaun 7, yang mana rumput padang itu ada obat mujarab Raja kelas 7. Jika niat pedang menyerap rumput itu, maka akan dapat meningkatkan ketajaman keterampilan pedangnya. Pada saat Qin Chen mencoba memanen rumput pedang berdaun 7, tiba-tiba datanglah dua orang praktisi yang menghalanginya. Lalu mereka berdua mengatakan siapa yang akan menangkap Qin Chen, maka akan mendapatkan hadiah dari dinasti Xian. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung menyerang Qin Chen. Pada awalnya, Qin Chen hanya melakukan serangan yang membuat mereka termundur. Tapi karena mereka tetap ngotot ingin membawa Qin Chen kepada dinasti Xian, Qin Chen pun dengan cepat membuat salah satu dari mereka tewas. Tak terima kerabatnya dihabisi, praktisi itu pun langsung melakukan bermacam-macam serangan kepada Qin Chen. Namun meskipun begitu, serangannya masih dapat dihancurkan oleh niat pedang dari Qin Chen, hingga membuatnya tak berdaya lagi untuk memberikan serangan.
Di saat ia nyaris dihabisi oleh Qin Chen, praktisi itu mengatakan kalau ia mengetahui gerombolan murid dari dinasti Wei yang sedang dikepung oleh Tuan Mutasen dari dinasti Xian. Karena terlalu banyak mengatakan hal yang tak berguna, Qin Chen pun terpaksa menggunakan genjutsunya untuk menyiksa praktisi tersebut. Setelah disiksa selama setengah jam lamanya, praktisi itu malah tertawa. Ia mengatakan kalau setengah jam telah berlalu, yang artinya bisa saja teman-teman Qin Chen sudah mati. Qin Chen menjelaskan bahwa genjutsunya itu berada di alam ilusi roh Qin Chen. Setengah jam berada di tempat itu, maka sama saja seperti menghabiskan satu napas di dunia luar. Hingga pada akhirnya, praktisi itu terpaksa memberitahukan kepada Qin Chen. Ia memberitahu kalau Tuan Muda Shen dari dinasti Xian memimpin sekelompok jenius dari dinasti Xian untuk mengepung puluhan murid dari dinasti Wei, yang mana terletak di sebuah lembah yang jaraknya ratusan mil ke arah barat daya. Sesudah itu, Qin Chen tetap saja menghabisi praktisi tersebut dan segera pergi menghampiri teman-temannya. Di sisi lain, Shen Yunqian dari dinasti Qian bersama para bawahannya terlihat sedang berusaha untuk menghancurkan formasi yang dibuat oleh He Nu dan yang lainnya. 的是，就凭大威破开阵法，本公子可，否则定要他知道得罪，就能得到惊人赏赐。几个姑娘，以沈公子为。 Beberapa saat kemudian, Shen Yunqian dan para bawahannya berhasil menghancurkan formasi dari dinasti Wei. Shen Yunqian yang cukup gatal malah berusaha melecehkan Qian Su. 岂敢品尝到如此美人？你们的命，反倒是……沈公子乃我百朝。 Di saat yang bersamaan, Qin Chen akhirnya tiba di tempat itu. Kedatangannya saat membuat Qian Su senang, dan Qian Su langsung memeluk Qin Chen di saat itu juga. 人少就好，你无敌了吗？看我怎么！ Lalu, seorang jenius dari dinasti Qian bernama Zhou Lian segera menggunakan jurus tangan mayat pembelah tulang. Jurus ini dikatakan dapat memusnahkan tulang dan lautan ki milik lawannya. Bahkan, serangan itu juga dapat menghabisi praktisi Martial King setengah langkah. Meskipun tampak mengerikan, serangannya itu dapat dihancurkan dengan mudah oleh Qin Chen. Ketika Qin Chen melakukan serangan balasan, usahanya itu langsung dihalangi oleh teman-teman Zhou Lian. Akan tetapi, serangan mereka sama sekali tak dapat menghentikan Qin Chen. Hal itu justru membuat praktisi dari dinasti Qian yang lainnya terluka karena pedang terbang dari Qin Chen. Kemudian, Shen Yunqian dan sangat berani ingin menghabisi Qin Chen sendirian. Qin Chen yang mendengar ucapan itu tanpa banyak berbahasa basi langsung menggunakan sebuah niat pedang untuk menyerang Shen Yunqian. Meskipun serangan Qin Chen dapat ditahan olehnya, tetapi serangan Qin Chen berikutnya, yakni teknik lonjakan angin, Shen Yunqian pun terlihat cukup kewalahan untuk bisa menahannya. Ketika Shen Yunqian melakukan serangan balasan, serangan itu sama sekali tak mampu menembus pertahanan Qin Chen. Bahkan di saat Shen Yunqian menggunakan teknik pedang api darah belum sempat menyerang Qin Chen, tekniknya itu malah dihancurkan oleh Qin Chen terlebih dahulu. Tak hanya itu saja, hujan pedang yang dilancarkan oleh Qin Chen kepada Shen Yunqian membuat bidang cahaya pedang miliknya hancur. Kekuatan sejati Shen Yunqian juga sempat ditekan oleh Qin Chen. Berbeda dengan Shen Yunqian, pada saat ia menyerang Qin Chen, serangan miliknya tak mampu menghancurkan jirah ras iblis yang Shen Yunqian gunakan saat itu. Melihat tuan mudanya dalam bahaya, Bon Shen Yunqian pun bergegas ikut menyerang Qin Chen. Sayangnya, usaha mereka sama sekali tak dapat menahan Qin Chen. Qin Chen melanjutkan serangannya kepada Shen Yunqian hingga membuatnya lenyap dalam sekejap. Karena tuan muda mereka telah tewas, mereka semua pun memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun usaha mereka digagalkan oleh Qin Chen. Dan menggunakan badai mental, mereka semua pun tewas secara bersama. Sisa pasukan dari Shen Yunqian mengaku jika mereka semua sebenarnya ada orang yang dipaksa oleh Shen Yunqian untuk ikut menyerang jenius dari dinasti Wei. Setelah itu, He Nu memberitahu kalau sebenarnya tempat ini adalah kebun obat. Akan tetapi, semua obat mujarab yang mereka ambil dirampas oleh dinasti Qian. Dan sisa-sisa obatnya ada pada praktisi bawahan dari Shen Yunqian. 老师大威最先发现，我等。 Dengan perasaan takut, mereka semua pun menyerahkan obat mujarabnya kepada Qin Chen. Ketika mereka ingin memberikannya, Qin Chen menyadari kalau ada jamur sumsum roh dan rumput mimpi surgawi.
Obat mujarab yang ada pada cincin penyimpanan Shen Wuchen juga menyimpan obat mujarab seperti buah Bromelion Yin Yang, buah esensi sumsum, dan anggur jantung naga. Dan obat mujarab itu, Hainu dan yang lainnya dapat dengan mudah menerobos ke ranah Matial King setengah langkah. 看在先前，此地不宜久留。 Sesudah Qin Chen pergi, tiba-tiba saja seorang pria bernama Yu Xiaowang dari dinasti Xian pun tiba. Kedatangannya adalah karena ia sedang mencari Shen Wuchen. Xu Xiaowang juga dijuluki sebagai tukang jagal dari dinasti Xian. 这谁啊？双良，绰号大前屠夫，满鲜血。 Karena merasa curiga melihat pelaku orang-orang di sekitarnya, Xu Xiaowang pun langsung mengecek mengenai sesuatu yang mencurigai tersebut. Setelah mengetahuinya, Xu Xiaowang pun kembali dan mencekik salah satu dari mereka, yang menanyakan kepada orang itu mengenai pembunuh Shen Wuchen. Orang itu pun kemudian memberitahunya bahwa yang menghabisi Shen Wuchen adalah Qin Chen dari dinasti Wei. Xu Xiaowang sempat tidak percaya karena ia merasa mustahil kalau Shen Wuchen yang merupakan salah satu 10 jenius di tanah 100 dinasti dapat dikalahkan oleh Qin Chen. 那小子怎么可能？血蛇王大人！ Ucapan orang itu juga dibenarkan oleh teman-temannya yang mengatakan jika Qin Chen sangatlah kejam. Setelah mengetahuinya, Xu Xiaowang yang penuh amarah bergegas pergi mengejar Qin Chen. 去哪儿了？我要这大。 Sementara itu, Qin Chen ini terlihat sedang memunikan sebuah rumput pedang berdaun 7, yang membuat niat pedangnya meningkat, ketajaman dan keterampilan pedangnya juga ikut meningkat. 化为我剑意明时，接下来就是想办法冲。 Tak berselang lama, niat pedang Qin Chen telah dipadatkan sampai batasnya, sehingga sisa rumput pedangnya akan dia berikan kepada Qian Su. 把这株七叶剑草就留给千雪。 Ketika menghampiri Qian Su dan yang lainnya, ternyata mereka telah menerobos Matial King setengah langkah. Kemudian, Qin Chen ini ternyata akan pergi sendirian. Ia pun memberikan beberapa token giok sebagai jaga-jaga jika saja mereka menghadapi sebuah bahaya. Sebelum pergi, Qin Chen memasangkan sebuah formasi untuk melindungi teman-temannya. Singkat waktu, di perjalanan Qin Chen, ia melihat Wu Gongling yang sedang dikejar oleh dua praktisi yang berasal dari dinasti Yong. Karena Qin Chen mengenali Wu Gongling, ia memutuskan untuk membantunya. 是他，秦少侠是你，让开，别妨碍我们兄弟。你很爽是吧？我们便一路搜寻。 Wu Gongling menjelaskan bahwa dirinya dibunuh karena memiliki sebuah kristal iblis yang ia dapatkan dari runtuhan istana. Kristal iblis darah ada jenis kristal unik di alam rahasia iblis surgawi, yang jauh lebih kuat dari batu sejati. Kristal iblis dapat diserap oleh ranah Matial King, juga bisa digunakan untuk membuat sebuah pil berharga. Setelah itu, praktisi dari dinasti Yong mencoba untuk menyerang Qin Chen. Sayangnya, serangannya itu terlalu lemah. Qin Chen saja dapat menahan serangannya hanya dengan tangan kosong saja. Kemudian, Qin Chen dan cepat melakukan serangan yang membuat salah satu dari mereka lenyap dalam sekejap. Bahkan yang satunya juga lenyap begitu saja setelah mencoba kabur dari Qin Chen. Selesai menghabisi praktisi dinasti Yong, Qin Chen juga meminta Wu Gongling untuk menunjukkan kristal iblis miliknya. Lalu, Qin Chen pun mulai mendeteksi kristal iblis. Menurutnya, kekuatan sejati yang ada pada kristal iblis sangat mirip dengan energi sejati unik yang dihasilkan oleh ibu kota selatan kuno. Qin Chen pun berniat mendapatkan kristal iblis dan menggunakan Bloodline Guntur untuk memurnikannya. Dengan demikian, kemungkinan dirinya untuk menerobos ke ranah Matial King akan sangat mudah. Wu Gongling memberitahu bahwa para jenius 7 dinasti teratas juga menemukan kolam iblis di dalam runtuhan istana, yang mana ada banyak kristal iblis di dasar kolam tersebut. Sudah itu, Qin Chen pun memutuskan untuk segera pergi menuju runtuhan istana. Sampai di sana, Qin Chen mencoba mendeteksinya dengan kekuatan mental. Sayangnya, kekuatan mental miliknya hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter saja. 我之前是在一座密室中，但应该是在。 Saat memasuki lebih dalam, Qin Chen menggunakan sebuah serangga miliknya untuk mendeteksi ruangan lainnya. Ketika mengikuti serangga itu, ia menemukan beberapa harta berupa kristal darah. Setelah itu, serangganya mengarahkan Qin Chen ke ruangan yang lain.
Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang terlihat ada beberapa harta di dalamnya. Di sana, Qin Chen bertemu dengan Zhou Hai dari dinasti Nan, yang mana mereka pernah bertemu sebelumnya. Dan ada juga Junior Hu yang merupakan murid dari Zhou Hai di dinasti Nan. Selain itu, juga ada beberapa murid dari dinasti Tong yang mulai mencari masalah dengan Qin Chen. Kemudian Zhou Hai dan Hu memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Qin Chen menanyakan mengenai lokasi kolam iblis. Zhou Hai menjawab jika kolam iblis adalah tempat pembakaran di atas alun-alun. Di sana juga ada jenius dari 7 dinasti teratas yang sedang mencoba menghancurkan penghalangnya. 师兄，也得有命拿才行。只要你们速速离开。 Setelah mereka pergi, terjadilah sebuah pertarungan antara Qin Chen dan para murid dinasti Tong. Ketiga murid dinasti Tong itu menggunakan sebuah senjata yang sangat unik, yang mana mereka melakukan serangan bersama-sama kepada Qin Chen dan Wu Gongling. Serangan yang mereka lancarkan dapat Qin Chen patahkan dengan sangat mudah. Kemudian mereka pun ketakutan melihat kemampuan dari Qin Chen, dan pada akhirnya mereka bergegas kabur menjauhinya. Sudah mereka kabur, Qin Chen langsung menghancurkan sebuah penghalang yang melindungi sebuah harta di tempat itu. Qin Chen ternyata mendapatkan sebuah kristal iblis yang begitu besar. Di dalam itu, ia juga mendapatkan sebuah giok yang ternyata adalah sebuah peta istana. 秦少侠，是什么？ Sebelum Qin Chen pergi dari tempat itu, ia terlebih dahulu mengambil sebuah senjata yang sebelumnya ada milik dari murid dinasti Tong. Senjata itu adalah sebuah rune tingkat 7. Ia berhasil mengambil alih senjata tersebut dengan menggunakan Bloodline gunturnya. 此物不错。知道我为何要离开了吧？ Singkat waktu, Qin Chen akhirnya tiba di tempat di mana kolam iblis berada. Di sana terlihat beberapa jenius masih berusaha untuk menghancurkan penghalang kolam iblis. Lalu Qin Chen memutuskan untuk pergi memeriksanya. Karena dirinya sudah pasti dapat dikenali oleh mereka, maka Qin Chen pun mengubah penampilan wajahnya supaya tidak ada yang dapat mengenali dirinya. Sewaktu di dekat kolam, Qin Chen memperkenalkan dirinya sebagai praktisi dari dinasti Tong, sehingga salah satu jenius dari 7 dinasti utama pun menyuruhnya untuk membantu mereka menghancurkan penghalang kolam iblis. 是。 Di sana juga ada seorang jenius bernama Zhao Zhengbang. Juga ada Li Wancheng dari dinasti Tang serta Heng Tiansu dari dinasti Song. Di saat mereka berusaha menghancurkan penghalangnya, Qin Chen bertemu dengan Liu Shuang dari dinasti Tianyi, yang juga sedang mencoba menghancurkan penghalang kolam iblis. Qin Chen mencoba menyapa mereka melalui batinnya. Mereka pun pada awalnya sangat terkejut mendengar suara dari Qin Chen. Padahal mereka ini sama sekali tak dapat melihat Qin Chen di tempat itu. Beberapa saat kemudian, penghalang kolam iblis akhirnya sudah berhasil dihancurkan. Sayangnya, nasib buruk terjadi ketika salah satu praktisi mencoba memasuki kolam iblis, yaitu langsung diserang oleh Heng Tianshou. 太好了！ Ia mengatakan kalau semua orang di luar 7 dinasti utama tak boleh memasuki kolam iblis tanpa seizin mereka, yakni 7 dinasti utama. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang berusaha memprovokasi Heng Tiansu dan jenius dari 7 dinasti utama lainnya, yang mengatakan bahwa jenius dari 7 dinasti utama telah mencoba menipu mereka semua. Karena mereka telah mencoba menghancurkan penghalangnya, tapi jenius 7 dinasti utama malah tak membiarkan mereka untuk memasuki kolam iblis. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Jadi, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri sini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.